Pak Presiden Prabowo Gibran. Pagi itu, layar-layar digital di sudut kota memantulkan wajah para pemimpin dengan senyum penuh keyakinan. Janji pertumbuhan 8% diumumkan sebagai tanda bahwa negeri ini akan berlari lebih kencang dari sebelumnya. Kata kebangkitan diulang-ulang, seolah cukup dengan menyebutnya, roda ekonomi akan bergerak sendiri. Di gedung-gedung perkantoran, para pelaku pasar menyambut kabar itu dengan harap dan cemas sekaligus. Optimisme mendorong indeks naik, tetapi di balik grafik hijau, ada pertanyaan yang tak terucap, dari mana tenaga lonjakan itu akan datang, dan seberapa nyata daya dorongnya. Di ruang rapat tertutup, suasananya berbeda. Tak ada tepuk tangan, hanya bunyi proyektor dan tatapan yang lebih sering tertuju pada tabel ketimbang wajah sesama peserta. Angka konsumsi melemah, investasi melambat, sementara dunia usaha masih menahan napas. Seorang pejabat senior akhirnya memecah keheningan dengan usulan drastis. Negara akan mengalirkan dana raksasa ke bank milik negara agar kredit bisa dipacu tanpa ragu. Bukan puluhan, melainkan ratusan triliun, jumlah yang cukup untuk menggerakkan ribuan usaha dan proyek nyata. Nama Purbaya disebut sebagai nahkoda program itu, figur yang dikenal piawai menjaga stabilitas. Di hadapan semua orang, ia mengangguk singkat, seakan menerima amanah besar yang bisa mengubah arah sejarah ekonomi. Di luar gedung, pedagang kecil belum tahu apa-apa tentang rapat itu. Mereka hanya merasakan harga bahan naik dan pembeli yang datang lebih jarang. Harapan mereka sederhana, bisa menambah stok, memperluas lapak, dan mempekerjakan 1-2 orang lagi. Di kawasan industri, mesin-mesin masih bekerja, tetapi banyak yang belum dihidupkan penuh. Pesanan belum cukup stabil, modal tambahan masih menjadi mimpi yang menunggu lampu hijau dari perbankan. Sementara itu, di pusat kekuasaan, rencana besar disusun dengan bahasa yang rapi dan janji yang terdengar indah. Setiap slide presentasi menggambarkan aliran dana seperti sungai yang akan membasahi seluruh ladang ekonomi. Tak banyak yang berani bertanya tentang risiko, karena semua ingin percaya bahwa kali ini berbeda, bahwa kebijakan berani akan menghapus keraguan lama. Keyakinan menjadi mata uang yang diperdagangkan di ruangan itu. Namun di sudut layar laporan, ada garis tipis yang hampir tak diperhatikan, garis yang menunjukkan betapa lambatnya denyut sektor real. Dari sanalah, tanpa disadari siapapun, benih cerita tentang harapan dan pengkhianatan mulai tumbuh. Beberapa pekan setelah keputusan besar itu, aliran dana mulai tercatat dalam laporan perbankan, jumlahnya begitu besar hingga membuat neraca tampak gemuk seketika. Dari luar, semuanya terlihat berjalan sesuai rencana, seolah mesin pertumbuhan telah diputar ke kecepatan tinggi. Namun di lapangan, perubahan yang dijanjikan belum terasa. Para pemilik usaha yang mengajukan pinjaman masih harus melewati tahapan panjang, verifikasi berlapis, dan syarat tambahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di meja pelayanan kredit, petugas bank lebih sering menggeleng halus daripada mengangguk. Mereka tak menolak secara terang-terangan, hanya meminta waktu, dokumen baru, dan jaminan lebih besar, hingga banyak pemohon pulang dengan langkah berat. Di sisi lain gedung yang sama, keputusan penempatan dana diambil dengan cepat dan senyap. Angka-angka besar dipindahkan ke instrumen yang nyaris tanpa risiko, memberi rasa aman bagi manajemen dan kepastian bagi laporan triwulan. Seorang analis muda yang memeriksa arus kas mulai mencium ketidakwajaran. Ia melihat uang mengalir berputar di ruang yang sama, kembali ke lingkaran keuangan, tanpa pernah benar-benar menjejak ke pasar dan bengkel produksi. Ia mencoba menyampaikan temuannya dalam rapat kecil, berharap ada koreksi arah. Sebelum terlambat, respons yang diterima bukan kemarahan, melainkan senyum tipis dan kalimat yang menyuruhnya bersabar. Menurut para atasan, menjaga kestabilan dianggap lebih penting daripada mengejar lonjakan yang penuh risiko. Mereka yakin, ekonomi akan bergerak dengan sendirinya begitu suasana global membaik. Sementara itu, di pinggir kota, bengkel-bengkel tetap sepi, warung hanya ramai pada jam tertentu, dan pabrik menunda perekrutan yang sempat dijanjikan. Rantai harapan tak pernah tersambung. Media mulai menulis tentang lambatnya perputaran uang, tetapi berita itu tenggelam oleh tajuk besar tentang optimisme dan proyek raksasa. Narasi resmi jauh lebih keras daripada suara pelaku usaha. Analis muda itu menyimpan salinan datanya, takut jika suatu hari akses ke sistem tertutup.
Ia mulai paham bahwa angka bisa menjadi saksi, sekaligus korban dari keputusan politik. Di tingkat atas, nama Purbaya tetap dieluk-elukan sebagai penjaga stabilitas, simbol bahwa sistem masih terkendali. Tidak ada yang ingin merusak citra di tengah janji besar kepada publik. Tanpa disadari banyak orang, jarak antara janji dan kenyataan kian melebar. Dari celah itulah, kecurigaan perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa sesuatu yang penting sedang disembunyikan. Kecurigaan itu mendorong analis muda tersebut melangkah lebih jauh dari sekadar membaca laporan. Ia mulai membandingkan data antar bank, menelusuri pola penempatan dana, dan menemukan kesamaan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Hampir seluruh dana besar berpindah ke jalur aman dengan kecepatan yang mengalahkan proses kredit. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa ekspansi ke sektor real harus ditahan, apapun konsekuensinya bagi pertumbuhan. Ia membawa temuannya ke seorang pejabat yang dikenal idealis, berharap setidaknya ada satu pintu yang terbuka. Namun jawaban yang diterima justru membuat dadanya terasa sesak. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal siapa yang siap menanggung akibat. Kalimat itu menghantui pikirannya. Ia sadar, setiap kredit berarti peluang gagal bayar, tekanan politik, dan risiko reputasi. Menempatkan uang di jalur aman berarti tidur nyenyak, meski negeri harus menunggu lebih lama untuk bergerak. Di waktu yang sama, rapat-rapat tingkat tinggi mulai dipenuhi bahasa yang semakin kabur. Istilah teknis dipakai untuk menutupi inti persoalan, membuat diskusi terdengar canggih namun miskin keberanian. Publik tetap disuguhi pernyataan optimistis, seolah grafik akan naik hanya karena kata-kata diulang. Setiap konferensi pers menjadi panggung kepercayaan diri, bukan ruang evaluasi. Di sudut lain kota, para pelaku usaha mulai mencari jalan sendiri. Ada yang meminjam ke rentenir, ada yang menutup usaha lebih awal, ada pula yang memilih mengurangi pekerja demi bertahan. Rantai produksi yang rapuh kian melemah, sementara dana besar terus berputar di ruang-ruang yang tak pernah berdebu oleh aktivitas real. Uang bergerak cepat, tapi tak menyentuh nadi ekonomi. Analis muda itu mulai merasa sendirian, membawa fakta yang tak diinginkan banyak pihak. Ia tahu, bila bersuara lebih keras, kariernya bisa berhenti di tempat. Namun diam juga berarti ikut membiarkan kebijakan berjalan tanpa koreksi. Di antara rasa takut dan tanggung jawab, ia memilih menyimpan bukti dengan rapi, menunggu saat yang tepat. Di kalangan elit, mulai muncul bisikan tentang melesetnya proyeksi. Bukan karena dunia luar, melainkan karena mesin dalam negeri yang tak pernah dipacu penuh. Dan tanpa pengumuman resmi, semua yang berada di lingkar kebijakan mulai memahami satu hal, target besar itu kini berjalan di atas waktu yang makin sempit, sementara keputusan penting terus ditunda. Tekanan mulai terasa ketika laporan kuartal berikutnya keluar dengan angka yang jauh dari harapan. Pertumbuhan tetap merangkak, sementara belanja masyarakat belum menunjukkan lonjakan berarti. Di balik pintu tertutup, nada rapat berubah dari percaya diri menjadi penuh kehati-hatian. Beberapa pejabat mengusulkan agar dana benar-benar didorong ke sektor produktif, meski harus menanggung risiko yang lebih besar. Usulan itu disambut dengan wajah kaku oleh mereka yang terbiasa bermain di wilayah aman. Perdebatan tak lagi soal strategi, melainkan soal keberanian. Ada yang ingin bergerak cepat, ada pula yang lebih memilih menjaga citra stabilitas di mata pasar dan lembaga internasional. Di tengah tarik-menarik itu, Purbaya tetap berdiri sebagai figur yang sulit digoyang. Setiap keputusan selalu dibungkus dengan bahasa kehati-hatian, membuat siapapun yang menentang terlihat seolah mengajak sistem berjudi. Analis muda yang menyimpan data kini mulai dihubungi oleh jurnalis yang mencium kejanggalan. Mereka bertanya tentang arus dana, tentang alasan kredit tak melaju, tentang jurang antara janji dan kenyataan. Ia ragu, karena satu pernyataan bisa mengubah hidupnya. Namun ia juga tahu, tanpa suara dari dalam, publik hanya akan menerima cerita yang sudah dipoles rapi. Sementara itu, dunia usaha kian terhimpit. Banyak rencana ekspansi dibatalkan, beberapa proyek berhenti di pondasi, dan ribuan pekerja hanya bisa menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Di pasar modal, sinyal kewaspadaan mulai muncul. Investor tak lagi sekadar melihat janji, mereka membaca angka yang tak bisa berdusta, meski bisa disamarkan dalam presentasi. Narasi kebangkitan perlahan berubah menjadi sekadar jargon. Di ruang publik, orang mulai bertanya,
kemana perginya dana besar yang digembar-gemborkan sebagai bahan bakar pertumbuhan. Di lingkar kekuasaan, rasa saling curiga tumbuh. Sebagian merasa tujuan awal telah disimpangkan, sebagian lain menilai semua ini hanyalah harga dari stabilitas. Analis muda itu akhirnya memutuskan satu hal, bila sistem menolak mendengar, maka kebenaran harus mencari jalannya sendiri. Ia menyiapkan berkas yang suatu hari bisa menjadi kunci pembuka. Dan tanpa disadari banyak pihak, pertarungan besar kini tak lagi soal angka ekonomi, melainkan soal siapa yang berani membongkar keputusan sunyi yang menahan laju negeri ini. Malam itu, analis muda tersebut duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap deretan file yang tersimpan rapi di layar. Setiap tabel adalah potongan cerita tentang uang yang berputar tanpa pernah benar-benar bekerja untuk rakyat. Ia tahu, data saja tak cukup jika tak ada yang mau mendengar. Maka ia mulai menyusun kronologi, menghubungkan keputusan rapat, pernyataan publik, dan pergerakan dana yang tak pernah menyentuh sektor produksi. Di waktu yang sama, di gedung lain, para petinggi kembali berkumpul membahas cara menjaga kepercayaan pasar. Bukan dengan mempercepat kredit, melainkan dengan memperindah narasi agar kegagalan target tak terlihat terlalu mencolok. Bahasa yang dipilih semakin halus, istilah yang digunakan semakin teknis, seolah jarak antara kenyataan dan pidato bisa ditutup dengan kosakata ekonomi yang rumit. Di luar sana, masyarakat mulai merasakan dampaknya secara nyata. Harga kebutuhan naik, kesempatan kerja tak bertambah, dan banyak keluarga menunda rencana besar karena masa depan terasa kabur. Jurnalis yang sebelumnya menghubungi analis muda itu kembali datang, kali ini dengan bukti tambahan dari sumber lain. Polanya sama, penempatan dana lebih mengutamakan keamanan dibandingkan dorongan bagi usaha nyata. Pertemuan rahasia pun terjadi di sebuah tempat sederhana, jauh dari gedung kaca dan protokol. Untuk pertama kalinya, data yang selama ini terkunci di sistem mulai keluar ke tangan pihak yang siap mempublikasikannya. Analis muda itu gemetar, bukan karena takut pada ancaman, melainkan karena sadar langkah ini bisa mengubah peta kekuasaan. Sekali cerita ini keluar, tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Sementara itu, di tingkat atas, kabar tentang kebocoran mulai terdengar. Beberapa pejabat resah, sebagian lain memilih diam, berharap badai bisa berlalu tanpa menyentuh nama mereka. Purbaya sendiri tetap tampil tenang di hadapan publik, menyampaikan bahwa sistem perbankan berada dalam kondisi kuat dan terkendali. Tak satu pun kalimatnya menyentuh soal macetnya aliran ke sektor produktif. Namun di balik ketenangan itu, tekanan politik mulai merayap. Pertanyaan dari parlemen, bisik-bisik dari partai, dan kegelisahan investor mulai membentuk badai yang tak bisa lagi diabaikan. Di titik inilah, cerita tentang pertumbuhan berubah menjadi kisah tentang tanggung jawab. Dan negeri ini bersiap memasuki fase baru, ketika kebenaran mulai mengetuk pintu yang selama ini terkunci rapat. Keesokan harinya, isu kebocoran data mulai beredar di kalangan wartawan ekonomi. Belum ada nama yang disebut, tapi arah pertanyaannya jelas, mengapa dana raksasa tak pernah terasa di dunia usaha, dan siapa yang sebenarnya memutuskan jalur penempatannya. Di parlemen, beberapa anggota dewan mendadak rajin mengutip laporan pertumbuhan yang melambat. Rapat dengar pendapat digelar, mikrofon dinyalakan, namun jawaban yang muncul tetap berputar di seputar istilah stabilitas dan kehati-hatian. Publik mulai menangkap aroma yang tak biasa. Media sosial dipenuhi potongan grafik, kutipan pejabat, dan perbandingan antara janji kampanye dengan kenyataan di lapangan. Kepercayaan yang dulu tebal, kini menipis sedikit demi sedikit. Di gedung perbankan, suasana berubah kaku. Manajemen meminta semua staf menjaga kerahasiaan, sementara audit internal dipercepat untuk memastikan tak ada celah yang bisa menyeret nama besar ke pusaran skandal. Analis muda itu kini tak lagi sendirian. Beberapa koleganya diam-diam memberi dukungan, mengirimkan potongan informasi yang memperkuat dugaan bahwa keputusan menahan ekspansi kredit bukanlah kebetulan. Di tingkat kebijakan, perbedaan sikap makin kentara. Ada yang mulai mendorong koreksi arah, ada pula yang bersikeras bahwa perubahan mendadak justru bisa memicu keguncangan baru. Pertarungan itu tak terlihat di layar televisi, tetapi terasa di setiap keputusan yang tertunda. Setiap jam yang berlalu membuat jarak dengan target kian melebar. Sementara itu, para pelaku usaha mulai kehilangan kesabaran. Asosiasi Industri mengirim surat terbuka,
meminta kepastian dan akses pembiayaan yang nyata, bukan sekadar janji dalam pidato. Di ruang redaksi, laporan investigasi hampir rampung. Data disusun, saksi diwawancarai, dan alur keputusan dipetakan seperti puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Pihak-pihak yang merasa terancam mulai memainkan langkah politik. Isu dialihkan, perhatian publik digeser, dan narasi baru dilempar agar sorotan tak terlalu lama bertahan di soal dana yang mengendap. Namun arus informasi tak lagi bisa dibendung sepenuhnya. Terlalu banyak mata yang kini memperhatikan, terlalu banyak pihak yang menunggu jawaban. Di saat itulah, semua yang terlibat mulai memahami bahwa cerita ini tak akan berhenti sebagai laporan ekonomi semata, melainkan akan berubah menjadi ujian besar tentang siapa yang benar-benar berpihak pada kebangkitan, dan siapa yang memilih kenyamanan di tengah janji perubahan. Hari ketika laporan investigasi itu akhirnya terbit, suasana nasional berubah drastis. Judul-judul besar menyorot aliran dana yang berputar di ruang keuangan, bukan di jalur produksi, memicu gelombang diskusi yang tak lagi bisa dibungkam. Telepon di kantor kementerian berdering tanpa henti. Permintaan klarifikasi datang dari berbagai arah, sementara juru bicara sibuk merangkai kalimat agar tak ada nama yang langsung terseret ke pusat. Badai. Di gedung parlemen, sidang darurat digelar dengan nada yang jauh dari formalitas biasa. Pertanyaan kini tak lagi sopan, melainkan menuntut penjelasan tentang siapa yang memutuskan kebijakan penempatan dana dan mengapa tujuan awal tak dijalankan. Purbaya dipanggil untuk memberi keterangan. Di hadapan kamera, ia kembali menekankan pentingnya menjaga sistem perbankan tetap kokoh, seolah keamanan institusi lebih utama daripada dorongan bagi kegiatan nyata di lapangan. Pernyataan itu justru menyulut perdebatan baru. Banyak pihak mulai mempertanyakan, untuk siapa stabilitas itu sebenarnya dijaga, jika dampaknya tak pernah sampai ke masyarakat luas. Di luar gedung sidang, unjuk rasa kecil bermunculan. Spanduk menuntut keadilan ekonomi terbentang, membawa suara pelaku usaha yang merasa ditinggalkan oleh kebijakan besar yang tak pernah menyentuh usaha mereka. Analis muda yang selama ini bekerja di balik layar kini melihat efek dari keberaniannya. Ia tak tampil di depan publik, tetapi tahu bahwa data yang ia jaga telah menjadi bahan bakar bagi perdebatan nasional. Tekanan politik pun meningkat. Beberapa elit mulai saling menjaga jarak, takut terseret dalam pusaran keputusan yang kini dipandang sebagai kesalahan strategis, bukan sekadar kehati-hatian teknis. Di pasar, sentimen berubah cepat. Dunia usaha menunda investasi baru, menunggu kejelasan arah kebijakan, sementara konsumen semakin berhati-hati membelanjakan uang. Narasi kebangkitan yang dulu menggema kini tergantikan oleh pertanyaan tentang tanggung jawab. Siapa yang harus menjelaskan mengapa peluang emas justru dibiarkan berlalu tanpa dimanfaatkan? Di lingkar kekuasaan, mulai terdengar wacana koreksi besar-besaran, bahkan perombakan kebijakan. Namun setiap langkah terasa terlambat, karena waktu tak bisa diputar kembali. Dan di tengah kegaduhan itu, satu kesadaran mulai tumbuh di benak banyak orang, masalah terbesar negeri ini bukan kekurangan dana, melainkan keberanian untuk menggunakan kekuatan negara demi menggerakkan ekonomi nyata, bukan sekadar menjaga kenyamanan sistem yang sudah mapan. Tekanan publik akhirnya memaksa pemerintah membentuk tim evaluasi khusus. Nama-nama besar diumumkan, seolah menandai keseriusan untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan finansial raksasa itu. Namun sejak awal, banyak yang meragukan sejauh mana tim itu bisa bergerak. Sebab sebagian anggotanya justru berasal dari lingkar kebijakan yang sama, orang-orang yang sejak awal ikut menyusun arah strategi. Di ruang rapat evaluasi, perdebatan berlangsung panas. Sebagian menuntut perubahan cepat, sebagian lain mengingatkan bahwa langkah gegabah bisa mengguncang pasar dan memicu kepanikan baru. Purbaya kembali menjadi pusat perhatian. Setiap kalimatnya dikupas, setiap kebijakan lamanya ditelusuri, seolah publik ingin memastikan apakah kehati-hatian itu murni profesional atau ada kepentingan yang lebih dalam. Di luar gedung, pelaku usaha menunggu hasil dengan sisa kesabaran yang makin tipis. Banyak yang sudah terlanjur menutup cabang, menghentikan proyek, atau melepas karyawan demi bertahan hidup. Sementara itu, analis muda mulai merasakan bayang-bayang ancaman. Pesan-pesan tak dikenal masuk ke ponselnya, mengingatkan bahwa tidak semua orang senang rahasia dibuka ke permukaan. Ia tak mundur, tapi kini setiap langkah diambil dengan lebih hati-hati.
Ia sadar, pertarungan ini telah bergeser dari soal data menjadi soal keberanian menghadapi tekanan kekuasaan. Di media, perdebatan berubah semakin tajam. Ada yang menyebut ini sebagai kegagalan kebijakan, ada pula yang mulai berani menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap mandat ekonomi rakyat. Elit politik terbelah. Sebagian ingin menjadikan kasus ini sebagai bahan saling serang, sebagian lagi mencoba meredam agar tak merusak stabilitas pemerintahan yang masih muda. Di balik layar, lobi-lobi berjalan cepat. Kesepakatan dicari, bukan untuk memperbaiki arah, melainkan untuk menentukan siapa yang harus memikul beban kesalahan. Waktu terus bergerak, sementara perbaikan nyata belum juga terasa di dunia usaha. Setiap hari tanpa keputusan tegas berarti kesempatan yang kembali hilang. Dan di tengah tarik-menarik itu, bangsa ini berdiri di persimpangan, memilih membuka semua kebenaran demi perubahan, atau kembali menutup rapat masalah demi menjaga wajah kekuasaan tetap utuh. Keputusan akhir dari tim evaluasi akhirnya diumumkan dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan ke seluruh negeri. Kata-kata yang dipilih sangat hati-hati, lebih banyak memuji upaya menjaga sistem daripada mengakui kesalahan arah kebijakan. Tidak ada satupun kalimat yang secara tegas menyebut bahwa penempatan dana telah melenceng dari tujuan awal. Semua disederhanakan menjadi persoalan teknis dan dinamika pasar yang dianggap sulit dikendalikan. Bagi publik, pernyataan itu terasa hambar. Harapan akan keterbukaan berubah menjadi kekecewaan, seolah kebenaran kembali dikurung oleh bahasa diplomatis yang dingin. Di parlemen, sebagian anggota langsung menyuarakan penolakan terhadap kesimpulan tersebut. Mereka menilai laporan itu lebih mirip perisai politik daripada hasil penyelidikan yang jujur. Namun mayoritas memilih diam, menimbang risiko jika konflik ini diperpanjang. Dalam dunia kekuasaan, kebenaran sering kalah oleh kebutuhan menjaga koalisi tetap utuh. Di luar gedung, reaksi masyarakat justru semakin keras. Diskusi publik berubah menjadi tudingan terbuka, menyebut bahwa negeri ini bukan gagal karena kurang dana, melainkan karena keputusan yang sengaja menahan laju perubahan. Analis muda itu membaca hasil evaluasi dengan perasaan getir. Ia sadar, datanya telah cukup untuk mengguncang opini, tetapi belum cukup untuk memaksa perubahan struktural. Beberapa jurnalis mulai beralih fokus, mengejar isu baru yang lebih segar. Perlahan, sorotan media tak lagi setajam beberapa hari sebelumnya, meski masalah inti belum tersentuh. Di lingkar perbankan, suasana mulai kembali longgar. Penempatan dana tetap berjalan di jalur lama, seolah badai yang sempat datang hanyalah gangguan singkat dalam rutinitas yang nyaman. Sementara itu, sektor usaha masih terjebak dalam ketidakpastian. Tanpa dorongan pembiayaan, rencana pemulihan berjalan terlatih, dan kepercayaan sulit kembali tumbuh. Di ruang-ruang kecil tempat rakyat berjuang, keputusan besar terasa seperti cerita jauh yang tak pernah berpihak pada kenyataan mereka. Janji tinggal janji, sementara kebutuhan tak bisa menunggu. Dan di titik inilah, banyak yang mulai menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya belum selesai. Kegagalan mengungkap semuanya hari ini hanya berarti satu hal, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, mungkin dengan cara yang jauh lebih keras dan tak lagi bisa dikendalikan. Beberapa bulan berlalu sejak badai mereda, tetapi bekasnya tertinggal di mana-mana. Angka pertumbuhan tak kunjung mendekati sasaran, sementara kepercayaan publik sudah terlanjur retak. Pemerintah mencoba meluncurkan program baru, insentif tambahan, dan kampanye optimisme jilid berikutnya. Namun bagi dunia usaha, kata-kata tak lagi cukup untuk menggerakkan mesin produksi. Di perbankan, kebijakan tetap berhati-hati, nyaris tak berubah dari pola sebelumnya. Jalur aman masih menjadi pilihan utama, seakan semua kegaduhan kemarin tak pernah terjadi. Analis muda itu kini dipindahkan ke unit lain, jauh dari akses data strategis. Ia paham, itu bukan hukuman resmi, tetapi cukup untuk membatasi langkahnya ke depan. Meski begitu, dokumen yang pernah ia simpan telah menyebar ke banyak tangan. Di ruang diskusi kampus, forum profesional, hingga komunitas pengusaha, cerita tentang dana yang tak pernah bekerja terus dibicarakan. Isu ini tak lagi sekadar soal satu kebijakan, melainkan tentang bagaimana sistem lebih melindungi dirinya sendiri daripada memperjuangkan perubahan nyata. Pertanyaan mulai mengarah pada struktur, bukan hanya individu. Di kalangan politik, muncul generasi baru yang menjadikan kasus ini sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan setengah hati.
Mereka menyuarakan bahwa keberanian ekonomi tak bisa lahir dari meja yang takut mengambil risiko. Sementara itu, kelompok lama berusaha mempertahankan pola lama, dengan alasan menjaga stabilitas lebih penting daripada mengejar lompatan yang belum tentu berhasil. Pertarungan narasi pun bergeser dari ruang rapat ke panggung publik. Debat ekonomi kini diselimuti isu moral, tentang tanggung jawab, keberpihakan, dan arti sebenarnya dari pembangunan. Di desa dan kota kecil, orang-orang tak mengikuti detail perdebatan itu. Mereka hanya tahu hidup belum terasa lebih ringan, dan kesempatan masih terasa jauh. Namun tanpa mereka sadari, kegelisahan yang sama sedang menyatukan banyak suara kecil menjadi tekanan yang lebih besar. Bukan lewat satu demonstrasi, melainkan lewat sikap menuntut perubahan yang terus menguat. Dan dari situlah, babak baru mulai terbentuk, bukan lagi tentang dana yang mengendap, tetapi tentang masa depan kebijakan yang akan ditentukan oleh keberanian generasi berikutnya untuk tidak mengulangi keputusan sunyi yang pernah menahan laju negeri ini.